قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو بن شك قبيصة عن حسين الخدري قال وإثنى النبي صلى الله عليه وسلم بهيبته فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن حسين الخدري قال بعث علي وهو بن النبي صلى الله عليه وسلم بهيبته في تربتها فقسمها بين القرب بن حامس الحنظلي ثم أحد بن الجاشع وبين بن بدر الفزاري وبين ولفه بن عامر العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيلطاني ثم أحد بن البهاء فتغير قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما تألفهم فأقبل رجل ولد العينين ناتر الجبين كثر اللحية مشرق الوجنتين محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن يتم الله فعصيته فيمنني على الأرض وأتمنوني. فسأل رجل من القوم قتله رواه خالد بن وليد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضده هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يبرقون من الإسلام بروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام يدعون الأنفال فإن ردهم أقتلنهم قتل عاجل. Yazid ibnu Syarif maka bapaknya Yazid ibnu Syarif ibnu Tariq dan dia rawi yang siqah di tabaqah yang kedua. Dohirnya dia minal mukhadram, dohirnya bapaknya Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi adalah mukhadram adrakal jahiliyah, dia dulu hidup di zaman jahiliyah. Kemudian datang Nabi Muhammad, mungkin belum masuk Islam, dan setelah Nabi meninggal baru meriwayatkan hadis. Maka dia rawi yang siqah, disikohkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in, Muhammad ibnu Sa'ad al-Waqidi. Maka dia seorang mukhadram. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Abu Dar al-Ghifari. Sebelum kita masuk kepada sahabat Abu Dar al-Ghifari barakallahu fikum, maka hadis ini seperti saya sebutkan telah datang dengan lafaz yang sama dan madar sanad yang sama sedikit, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebelumnya di kitab tafsir dari ayat ini, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab tafsir dari jalan haddatsana Al-Humaidi haddatsana Waqi' haddatsana Al-A'mas an Ibrahim an abihi an Abidar. Berarti madarul hadis siapa? Dari Waqi'. Maka Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid di sini dari Ayyas Ibnul Walid dari Waqi'. Kemudian di kitab tafsir dari Al-Humaidi dari Waqi'. Maka madarul sanadnya Waqi' anil A'mas an Ibrahim an abihi an Abidar. Dan begitu pun di hadis yang lebih panjang di pelajaran yang lalu dari Abu Nu'aim haddatsana Al-A'mas an Ibrahim an abihi an Abidar. Maka ini sanad di hadis yang lebih panjang, yang di saat itu Abu Dar ditanya di saat dia sholat di masjid bersama Nabi, sholat maghrib inda ghurubi syams, ya Abu Dar atadri aina taghrubu syamsu, wahai Abu Dar, kemana matahari itu pergi bersembunyi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, qala fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal ars, bahwa dia pergi sampai dia itu datang di bawah ars dan meminta izin untuk sujud. Kemudian Nabi membaca ayat wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, maka matahari itu
dia berakhir, makna tajri yantahi, berakhir di bawah ars untuk siap berputar kembali. Dan di sana juga ada jalan yang lain yang lafadznya sama persis dengan hadis di kitab Tauhid. Hadatsana Abu Sa'id Al-Ashad wa Ishaq ibnu Ibrahim. Siapa Ishaq ibnu Ibrahim? Ibnu Handalah ibnu Rahawih. Maka diriwayatkan juga dari Waqi', maka 3 guru langsung. Abu Sa'id Al-Ashad dan Ishaq ibnu Ibrahim, keduanya meriwayatkan akhbarana Waqi', hadatsana Al-A'mas an Ibrahim an abihi an Abidar, maka madarnya kepada Waqi' juga. Semua lafadznya sama. Maka inilah 3 atau 4 jalan yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari dengan lafadz ini. Yang semuanya datang kepada sahabat Abu Dzar. Lalu siapa sahabat yang agung Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu? Siapa namanya? Abu Dzar namanya adalah Jundub ibnu Junadah. Abu Dzar namanya Jundub ibnu Junadah. Masyhur dengan kunyah Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dia termasuk dari sahabat yang terdahulu, ay minas sabiqin al-awwalin, dari para sahabat yang dulu di Makkah bersama Nabi, dari orang-orang yang masuk awal Islam. Dikatakan kana khamisu khamsah fil Islam, dia orang kelima yang masuk kepada Islam. Namun setelah dia berguru kepada Nabi, maka dia kembali kepada kaumnya. Maka diperintah oleh Nabi untuk mengajari kaumnya dan tidak duduk di Makkah. Maka di saat Nabi berhijrah, ikutlah Abu Dzar hijrah. Dan setelah dia hijrah, dia bebas dari tekanan orang-orang kufar Quraisy, maka dia banyak duduk bersama Nabi, meriwayatkan dari Nabi hadis-hadis yang banyak dan berjihad dengan Nabi. Dan dulu dia diakui ilmunya, mulai memberikan fatwa di zaman Abi Bakar, kemudian menjadi mufti di zaman Umar, dan menjadi mufti juga di zaman Utsman. Inilah Abu Dzar Al-Ghifari, tidak sembarangan. Dari alim ulama para sahabat, dijadikan mufti mulai sepeninggal Nabi di zaman Abi Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan dari manakibnya kana raqsan fi zuhd wasidq wal ilm wal amal, qawalan bil haq wala ta'huduhu fillah laumata laimin. Maka dia orang yang tidak pernah takut untuk menegakkan kebenaran. Wa kana asmarul laun dohman jasiman katsil lihyah, maka jenggotnya sangat lebat dan warna kulitnya coklat. Maka inilah dari sepenggal tentang permasalahan atau keadaan Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa namanya tadi? Jundub ibnu Junadah. Adapun tentang permasalahan hadis,
maka telah banyak terulang. Maka di hadis ini maknanya an Abi Dzar qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an qaulihi wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Maka aku bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Wasyamsu, wawunya waw atifah, asyamsu ma'tuf kepada marfu yang sebelumnya, yakni al-lail, yang mana dia di sini dalam keadaan marfu mubtada. Maka asyamsu ma'tuf ala lail marfu tajri fi'lun mudhari', dan di sini bimakna tantahi, selesai. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dia itu selesai di bawah dari ars. Maka oleh sebab itu tadi kami sebutkan telah datang di riwayat yang panjang dari Abi Dzar, masih madarnya Waqi' dari jalan Abu Nu'aim, afwan tanpa Waqi', Abu Nu'aim anil A'mas, dari Ibrahim, dari bapaknya, dari Abi Dzar. Di saat maghrib Nabi mengatakan, kemana matahari? Dikatakan oleh Abu Dzar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Aina tagrubu syams? Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka dikatakan, innaha tadhabu hatta tasjuda tahtal ars. Maka dia itu hilang, pergi. Kemana? Seperti sekarang mana matahari? Maka dia itu pergi ke bawah ars untuk bersujud, minta izin kepada Allah, dan kembali kepada tempat orbitnya untuk besok terbit dari arah timur. Maka inilah ucapan Allah wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Di saat ditanya tentang ayat ini dikatakan oleh Nabi, qala mustaqarruha tahtal ars. Maka akhir dari perjalanan dia setelah berputar dan terbit di dunia, seperti tadi siang kita mendapati matahari, maka akhirnya dia bersujud tahtal ars. Dan seperti itulah siklus yang ada. Maka wajah pendalilan barakallahu fikum di ilmi tauhid bahwa matahari itu dia berputar di dunia ini dan meminta izin untuk sujud di bawah dari ars, dan Allah berada di atas ars, seperti Allah berfirman Ar-Rahman 'alal ars istawa. Maka kesimpulannya matahari yang menjadi suatu makhluk yang berada di atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, maka matahari itu tetap dia berada di bawah ars, di bawah Allah Jalla wa'ala. Maka Allah berada di atas segala makhluknya. Maka ini adalah sifat dzatiyah untuk Allah. Allah berada di atas dari makhluknya. Adapun orang-orang bingung seperti yang mengatakan Allah tidak boleh di atas, Allah tidak boleh di bawah, Allah tidak boleh di kanan, Allah tidak boleh di kiri, maka orang-orang bingung seperti mereka ini bagaimana dengan pendalilan yang jelas seperti ayat ataupun hadis yang membahas tentang kedudukan Allah di atas langit. Maka mereka sangat kontradiktif apa yang mereka ucapkan di depan manusia dan apa yang mereka praktekkan di depan manusia untuk membela manhaj asy'ariyahnya. Teriak-teriak Allah tidak di atas, namun di saat dia bersujud apa yang dia katakan, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kenapa dia katakan maha tinggi padahal dia menafikan Allah tidak di atas? Kenapa tidak mengatakan subhana rabbiyal asfal, maha suci Allah yang ada di bawah? Kenapa dia tidak berdoa di saat sujudnya seperti itu? Dan kemudian di saat dia berdoa pun banyak rekor catatan yang ada di YouTube ataupun di media sosial
bahwa dia mengangkat tangannya di saat berdoa. Katanya Allah tidak di atas, tapi banyak berdoa seperti ini. Maka itu adalah perkara yang kontradiktif. Alhamdulillah Allah menjadikan kita synchronization di dalam ilmu. Ilmu yang kita pelajari, kita amalkan. Kita hafalkan, kita amalkan. Adapun mereka, ilmu yang dipelajari tentang Allah di atas langit itu dibungkam untuk memperbanyak pengikut madhab mereka, orang-orang al-Asy'ariyah. Namun di kesehariannya dia membaca doa Subhana Rabbiyal A'la. Di kesehariannya dia berdoa mengangkat kedua tangan ke atas. Maka alhamdulillah Allah menjauhkan sifat nifaq, sifat kemunafikan yang tidak sesuai antara ilmu dengan amal. Maka dengan ini kita cukup